Halo, selamat malam teman semua. Dengan saya Andrew. Pada malam hari ini saya lagi ada di rumah Ko Hendy dan mertuanya Om Heri ya. Selamat malam. Malam hari ini kita mau bagi-bagi kisah ya tentang Om Heri ketika kemarin awal tahun baru beliau sempat terkena COVID ya. Bisa diceritain sedikit mungkin Ko Hendy ya. Pas tanggal 30 Desember kemarin, saya mengantar ini papa mertua saya. Kita cek, kebetulan pas cek swab PCR ya, dan tanggal 30 itu dinyatakan positif. Nah, hari berikutnya tanggal 31 Desember kita kontrol lagi ke rumah sakit dengan dokter parunya langsung, dan dokter paru menyarankan kita untuk CT scan supaya bisa kelihatan parunya persis seperti apa. Dan kebetulan memang melihat kondisi papa ini sudah batuk ya kan? Untuk lebih jelas kondisi parunya seperti apa. Dan begitu hasil CT scan kita tunggu saat itu juga keluar, dokter mengatakan sudah 45% paru-parunya kena. Nah, itu kita tanya, sarannya harusnya gimana dok? Sarannya ya harus dirawat gitu kan. Ya sudah, singkat kesimpulannya kita ya adalah saya ngambil keputusan, oke, kita rawat langsung. Kalau bisa di Geraha Kedoya, dan kebetulan di Geraha Kedoya tidak ada tempat. Dan saya coba carilah ke rumah sakit yang lain, ternyata juga nggak ada kamar. Akhirnya karena udah sore kita pulang. Singkat kata kita cari-cari, akhirnya dapatlah rumah sakit yang lain, yaitu di Sintarolus. Besokannya akhirnya papa masuklah dirawat di Sintarolus. Itu tanggal 1 Januari pas tahun baru kemarin. Masuk dirawat jam 10 pagi ya Pak ya. Jemput pakai Ambulans ya. Dan baru dapat kamarnya itu karena harus proses, kita masuk UGD dulu dan proses masuk jam 4 baru dapat kamar dan sudah langsung masuk ke dalam kamar. Singkat kata setelah itu, karena saya sendiri, saya melihat kondisi papa udah kena 45% paru-parunya. Karena kan kita banyak mendengar, mayoritas pasti kalau orang yang sudah kena paru-paru pasti jatuhnya nyesek, dan jatuhnya adalah nanti orang pasti jadi gagal pernapasan. Jadi menurut saya pengobatan rumah sakit itu agak susah. Dan saya teringat Zellner itu untuk luka di luar aja yang boroknya gede aja dia bisa menumbuhkan daging, apalagi luka yang di dalam. Karena kan Zellner yang kita tahu dia tuh memperbaiki sel. Jadi saya langsung ingat, saya ngomong sama istri saya juga, ayo papa kita suruh minum banyak, jangan cuma 1 saset. Apalagi Zellner kan tidak ada overdosis, kita minum banyak makin bagus, makin cepat sembuh. Ya sudah, kita kasih suruh minum 4 saset. Jadi kita kirim masuk ya kan, kita juga takutnya kalau masuk bisa enggak ya, apakah disita apa enggak ya. Ya sudahlah, kita masukin lewat ngomong ini kirim makan. Yang penting kan pasien sendiri di dalam kan masih bisa pegang handphone, jadi kita bisa ya komunikasi cara bikinnya. Untungnya papa juga rajin minum. Singkat kata, yang saya mau sharingkan adalah di hari yang pertama masuk ini swabnya kan hasilnya positif ya, hasil positif. Dan di yang hari pertama masuk, yaitu di tanggal 2, tanggal 1 kita masuk ke rumah sakit, tanggal 2 ambil darah lagi. Ternyata yang paling mengagetkan adalah kondisi pengentalan darahnya udah sampai 1000 ya. Ini pengentalan darah sampai 1000, ditambah lagi ini hasil serologinya ada 125 ya. Cukup tinggi ini virusnya. Dan untuk yang berikutnya, perkembangannya dengan minum terus Zellner setiap hari ada 4 saset ya Pak ya. 4 per hari. 2 pagi, 2 malam, berarti total 4 dalam 1 hari. Perkembangannya diambil darah lagi di tanggal 4. Ini tanggal 4 ya. Diambil darah lagi yang saya lingkar aja. Ini pengentalan darahnya turun menjadi 690. Dan serologinya virusnya jadi 49, turun ya, dari 125 menjadi 49. Ini di hari yang ketiga tanggal 4.
Dari masuk rumah sakit tanggal 1, ini tanggal 4. Ini hasilnya ya, jadi turun ya. Terus yang berikutnya, untuk yang ngambil darah lagi di tanggal 7. Ngambil darah lagi di tanggal 7 dan ini hasilnya. Ya. Pengentalan darahnya turun lagi menjadi 540. Ya. Dan untuk serologinya menjadi 15, turunnya jauh ya. Dari pertama 125, ini tanggal 7 sudah menjadi 15 ya. Turunnya jauh. Terus 90%. di tanggal 12 saya diteleponin sama suster jaga di sana menyatakan sudah Pak Herinya sudah boleh dijemput pulang, katanya sudah diperbolehkan pulang. Saya tanya atas dasar apa kok sudah diperbolehkan pulang, apakah benar-benar sudah sembuh? Akhirnya dia bilang setelah kita dari hasil cek darah kita sudah lihat segala macamnya udah sembuh, mulai dari pengentalan darahnya sudah normal, cek yang lain-lainnya semuanya udah normal, termasuk saya tanya untuk virusnya sendiri bagaimana, sudah oke kok, dia bilang sudah nggak ada masalah. Makanya saya lihat ke tanggal 12 ini tanggal 12 ya, ini pengentalan darahnya udah tinggal 370, udah masuk ke normal, karena di bawah 500 sudah normal ya. Untuk yang virusnya atau serologinya itu hanya tinggal 14. Tinggal 14 ya. Normalnya itu di bawah 10, sedikit lagi. Tanggal 12 ya telepon saya sudah sore. Saya bilang karena terlalu mendadak sore, saya belum bisa jemput tanggal 12. Besoknya saya baru jemput ya. Itu sore. Iya. Dia bilang oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, besokannya saya jemput. Pada saat saya besokannya saya jemput, ini adalah hasil yang terakhir. Terakhir pengambilan darahnya sama di tanggal 12, tapi yang tadi itu pagi dan ini sore. Nah, ini kita lihat. Yang saya cukup senang melihatnya adalah serologi. Tinggal 12. Padahal normalnya di 10. Ya. Inilah dasar, inilah diperbolehkan pulang. Ya. Ini dasar ini diperbolehkan pulang, artinya dia sudah dinyatakan sembuh. Nah, di sini usia papa itu umurnya 70 tahun. Dengan yang 70 tahun sebenarnya orang pada kaget. Hanya 12 hari. Anggaplah kita ngomong 2 minggu. Tapi sudah diperbolehkan pulang. Yang saya juga cukup senang adalah umumnya orang yang sudah kena COVID, apalagi pada saat kita kontrol di rumah sakit itu, kalau tidak salah dokter mengatakan papa ini sudah kena 2 minggu ya Pak ya, dia bilang sudah 2 minggu sebetulnya, walaupun kita tahunya tanggal 30. Sebetulnya itu 2 minggu yang lalu sudah kena, makanya dia melihat sampai luka di paru-parunya udah sampai 45%. Umumnya orang akan sangat susah untuk bernafas, pasti nyesek. Tapi papa sama sekali nggak nyesek, itu kebantu. Karena sebelumnya papa sudah ada minum Zellner ya, minum Zellner walaupun nggak teratur. Kita ada memperkenalkan papa minumnya nggak teratur lah ya, tapi kebantu lah ya untuk luka yang di paru-parunya, kebantu. Jadi dia nggak nyesek. Dia papa pakai oksigen berapa? Dari tanggal 1 sampai lepas bisa nggak pakai. Hari ke-7 kan. Hari ke-7 ya. Walaupun oksigennya udah bagus. Jadi satu tadi tidak mengalami sesak. Selalu ditanya nyesek nggak, demam nggak, ditanya di tensi, temperatur nggak, biasanya panas meriang. Jadi panas iya, tapi sesak enggak. Ya. Oke. Enggak, panas juga enggak. Oh, panas juga enggak. Wow, oke. Masih normal di bawah 37. Kenapa sebenarnya papa ini kenapa tidak panas? Karena kan dia ada infeksi. Misalnya kan biasanya kalau orang panas itu karena ada infeksi. Infeksi itu luka di pada paru-paru itu membuat dia jadi panas. Tapi papa ini kenapa enggak? Karena kebantu penyembuhan di dalam paru-parunya, makanya dia tidak mengalami panas sebetulnya. Ini yang terjadi, maka saya bilang sungguh luar biasa. Zellner bekerja untuk memperbaiki paru-paru. Karena yang paling dikhawatirkan virus itu adalah pada saat dia sudah menggerogoti, sudah melukai paru-paru.
Itu yang sangat berbahaya karena sumber kehidupan kita ada di paru-paru. Kalau kita sudah nggak bisa bernafas, itu udah susah. Ya. Nah di sini ketolong karena saya lihat perbandingan Papa dengan salah satu kerabat saya yang umur 50 tahun, sama kondisinya sama. Pada saat masuk rumah sakit juga sama, dia sesak, susah bernafas, saturasi oksigennya turun sehingga di bawah 80. Dia harus dipakai tabung oksigen terus-terusan. Tapi dia cuma hanya ikutin metode pengobatan dari rumah sakit. Sampai terakhir saya masih kontak beliau itu di hari ke-35. Dia masih di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, tapi masih memakai tabung oksigen. Dan dia berbicara sama saya, dia pakai voice note, melalui WA voice note, suaranya masih ngap-ngapan, ngos-ngosan kayak orang habis lari maraton jauh gitu, kayak gini. Tapi Papa sama sekali nggak begitu, padahal umur lebih tua, 12 hari sudah boleh pulang. Dia ngomong nggak seperti begitu. Nah itulah perbedaan bagaimana orang yang memakai Zellner sama yang enggak. Makanya saya mengambil kesimpulan Zellner itu sangat luar biasa apabila kita mau rutin pakai, apalagi yang sudah punya kondisi ya. Kalau sudah ada saudara, mungkin kerabat atau teman yang sudah punya sakit yang serupa seperti ini, enggak harus karena COVID. Kalau menurut saya ya, nggak harus karena COVID. Mungkin yang orang memang ada sakit bawaan atau apa, yang ada luka dalam, itu sangat rekomen banget dari saya. Ya, seperti itu mungkin. Jadi, mungkin kita juga ini bersyukur ya. Sangat bersyukur banget. Keluarga Ko Hendy sudah sempat diperkenalkan pada saat sebelum kejadian juga, tepat kalau boleh bilang momen sama, waktunya juga bersama. Betul. Jadi bisa mengambil keputusan yang tepat. Betul. Ya mungkin ini jalan Tuhan ya, bisa memperkenalkan kita Zellner. Sebelumnya juga kan dengan Andrew sempat memperkenalkan diri kita, dan sudah langsung dengan Papa juga ada mendengar langsung, sehingga memang Papa juga sempat minum 1-2 ya, walaupun nggak rutin. Itu kebantu banget, dan kita lanjutin, apalagi udah kejadian begitu kita lanjutin, sangat ketolong banget ya. Oke, sip. Terima kasih, Pak Hendy sangat menginspirasi ya kepada teman-teman kita di luar sana yang sedang mencari solusi, baik sedang mencari solusi kesehatan, ingin regenerasi sel supaya lebih cepat ya, memulihkan tubuh lebih cepat lagi. Ternyata memang produk Zellner ini sudah terbukti ya. Ini salah satu kesaksian yang luar biasa, cerita yang sangat-sangat memberkati, karena di sini kita juga banyak orang yang mencari solusi aman ya. Dan di sini menurut Ko Hendy aman nggak memakai Zellner 4 saset per hari? Waduh, bukan aman lagi, sangat aman. Saya bilang saya rekomen banget. Bahkan begini, saya sampai anak saya yang paling kecil saja, sudah minum ya. Dan yang begini, saya sendiri pada saat mengurus papa saya pada saat dia kondisi dia masih positif di awal, itu sangat dekat. Tapi karena kami sangat menjaga tiap hari, saya, istri, bahkan anak saya, setiap hari kita minum Zellner ini. Kami satu keluarga di swab, puji Tuhan negatif. Ya, sangat membantu banget. Karena dia juga memperbaiki sistem imun tubuh kita, meningkatkan imun tubuh kita. Tentu saja kita harus mencegah juga ya, dengan cara memakai masker, cuci tangan. Tapi ini sangat rekomen banget untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Menurut saya itu terbaik. Oke, terima kasih Ko Hendy sekali lagi. Om juga sehat selalu ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan kepada teman-teman di luar sana, jangan ragu lagi, aman untuk sekeluarga ya, bukan cuma untuk yang sakit atau yang pulih, tapi untuk bisa menjaga kesehatan terutama di masa pandemi. Oke, terima kasih, selamat malam atas ceritanya, sangat memberkati kita semua, amin.